dengan perbuatan ini dilakukan itu orang itu bisa mengarahkan orang itu ke membatalkan saum gitu. Maka ini ada termasuk pelanggaran yang kategorinya lebih berat, sehingga qad ataupun gantinya itu juga lebih berat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita sama-sama panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang hingga pada detik ini, hingga sekarang ini Allah masih memberikan kepada kita nikmatnya berupa nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat saum ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, tabi'in, tabi'ut tabi'in hingga kepada kita sebagai umatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, baik lagi bersama kita ya di episode Mutiara Ramadan yang ke berapa teman-teman? Episode ketiga ya, episode yang ketiga bersama saya sebagai host Panji Ardana Al-Hafiz, dan bersama kita tidak bosan-bosannya Ustadz Iqbal Askia. Alhamdulillah sehat Ustadz. Amin. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Ustadz. Sekarang alhamdulillah sudah masuki hari Ramadan keberapa Ustadz ya? 22 ya, kedua-dua Ramadan ya. Sudah masuki 10 hari terakhir tuh sudah semakin ini saat ya, makin dekat-dekat dengan hari-hari Idul Fitri gitu, saya udah makin saf-saf sholat tarawih di masjid juga udah makin maju gitu saat ya. Jadi sudah makin berkurang seperti itu. Dan saya juga emang akhir ini udah makin kebayang pulang lebaran gitu saat Mudik. bukan mudik gitu. Masya Allah. Dan juga buat teman-teman juga, gimana kabarnya teman-teman, sehat nggak? Gimana? Puasanya udah ada yang bolong belum? Atau satu? Oh ya, Aska satu katanya. Oh ya, kalau Ustadz Iqbal sendiri, kalau gimana ntar mudik, ada rencana kemana? Masih udah bolong 3 tadi nggak ditanya. Oh iya, Ustadz dia ada bolong Ustadz. Sakit. Oh sakit 3 kali. Sakit 3 kali. Kalinya 1 ya? Oh bercanda. Oh dia bercanda. Ternyata serius tadi, saya ngopinya serius. Saya serius. Saya Ustadz Iqbal 3 kali. Tapi kalau sakit gitu harus ada di kodo atau enggak sih? Iya dong. Di kodo ya. Kalau yang dibayar fidyah itu, kalau buat yang ini ya. Bagi yang tidak dalam ayatnya disebutkan bagi orang yang tidak mampu, yutikunahu, itu maksudnya adalah la yutikunahu, orang yang sudah tidak mampu saum gitu ya. Jadi bagi orang yang punya penyakit menahun yang tidak diharapkan sembuh lagi, ya, bagi wanita hamil dan menyusui dalam beberapa pendapat, bagi orang-orang yang sudah sepuh gitu, karena sudah sepuh itu termasuk penyakit yang tidak bisa diobati, jadi bisa kembali muda lagi gitu. Itu adalah termasuk orang-orang yang membayar fidyah ya, yang tidak bisa mampu lagi untuk saum. Oke. Tadi mudik ya? Saya nggak mudik. Oh nggak mudik? Mudik di Bandung aja. Oh di Bandung aja. Semua keluarganya di sini tadi udah ramai-ramai di sini. Kalau saya tadi insya Allah mudiknya ke Semarang. Oh Masya Allah. Setiap tahun tuh ke Semarang terus. Semarang. Soalnya keluarganya dari ibunya di sana semua. Oh, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan amin. kemudahan. Amin Ustadz ya. Dicatatkan sebagai silaturahim. Amin. Ibadah yang besar juga itu pahalanya. Amin. Nah, kalau yang tadi bayar fidyah itu kan orang yang sakit menahun, tadi yang orang tua itu Ustadz ya. Tapi kalau misalnya orang yang batal puasanya tuh gimana itu Ustadz? Sama hal apa-apa aja sih Ustadz yang membatalkan puasa itu?
Jadi kalau yang batal puasa ya itu kan kodok ya. Nah, kodok. Tapi nanti ada beberapa kondisi, ada yang harus bayar kafarat juga gitu ya. Mungkin apa saja sih yang membatalkan saum? Apa saja sih yang membatalkan saum gitu ya? Nah, sebenarnya terkait dengan apa saja hal-hal yang membatalkan saum ini termasuk permasalahan yang banyak di mazhab ulama lah, banyak perbedaan pendapat ulama, gitu ya. Jadi ada golongan ulama yang tadiyik, yang menyempitkan, betul-betul yang membatalkan tuh hanya yang disebutkan aja di dalam nas-nas. Ada juga yang meluaskan gitu, sebagai perkara-perkara yang mungkin sebenarnya tidak disebutkan di dalam ayat atau hadis, namun dikiaskan, gitu ya. Adapun kalau dalam mazhab Syafi'i sendiri, mungkin lebih supaya lebih ini kita ini lihat Kita langsung dari referensinya. kitab ini Anwarul Masalik ya, Syarah Umdatus Salik dalam mazhab Syafi'i terkait dengan bab yang membatalkan. Nah, sebutkan di sini. Wadhabitul muftir ya, dan yang menjadi patokan hal yang membatalkan itu adalah wusulu ainin, adalah sampainya suatu zat. Nah, zat ain itu suatu zat yang zat padat ya. Wa in qallat, walaupun sedikit gitu ya. Nah, jadi ain ini mengecualikan udara gitu ya, atau apa, embun udara gitu ya. Nah, itu tidak membatalkan, tapi sesuatu yang mengandung zat padat. Wa in qallat, walaupun sedikit, seperti debu, lalat gitu. ya, masuk kemana? Min manfadzin maftuh, melalui jalur yang terbuka, jalur tubuh yang terbuka, apakah melalui hidung, melalui apa ini, mulut gitu ya. Ilal jauf, masuk ke dalam rongga tubuh, organ dalam tubuh. Baik, telinga juga bisa lewat telinga. Telinga iya bisa. Bisa juga. Yang tidak itu berarti yang masuknya melalui resapan seperti dari mata. Ya, sebagian ulama mengatakan kalau dari mata itu meskipun terasa rasanya di lidah itu tidak membatalkan. Jadi boleh pakai obat tetes mata, ya, atau celak. Iya. Gitu juga di kulit. Misalkan ditojos obat dari kulit. Nah, maka sebagian besar ulama mengatakan itu tidak membatalkan karena bukan jalur terbuka. Gitu ya. Ilal jauf wal jima, dan juga berhubungan badan, wal jima itu ya. Wal inzal, dan keluarnya air mani ya. An mubasyarah, melalui cara mubasyarah. Mubasyarah itu adalah pertemuan kulit dengan kulit ya. Nah, sedangkan apabila keluarnya mani itu anlam sin bihail, melalui sentuhan yang terhalang oleh sesuatu ya, maka tidak membatalkan dalam mazhab Syafi'i ini gitu ya. Au istimna, begitu juga membatalkan adalah istimna. Istimna itu adalah melakukan sesuatu yang menyebabkan keluarnya mani secara sengaja ya, atau bahasa lainnya mungkin masturbasi gitu ya. Ya, itu membatalkan. Aliman, dengan syarat aliman bitahrim. Yang tadi ya, masuknya zat jima, keluarnya mani itu akan membatalkan jika satu aliman bitahrim, orang itu tahu itu hal tersebut adalah diharamkan bagi orang yang saum, batalkan. Kalau yang tidak tahu gimana? Jahilan. Bagi orang yang jahil, yang tidak tahu, maka para ulama mengatakan tidak batal. Iya. Tapi tentu saja akan beda nilai saumnya antara orang yang tahu dengan tidak tahu ya. Jadi tidak batal dan tidak berdosa. Ya, berdasarkan hadis Nabi, innallaha rafa'a an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukriha alaihi. Kesalahan karena tidak tahu ya. Wan nisyan, dan lupa. Ya, wa mastukriha alaihi, dan apa yang dipaksa. Jadi sesuatu yang tidak ada pilihan bagi kita. Contohnya kamu lagi naik
motor nguap, wah, masuk kan lalat apa gitu ya. Nah, itu adalah terpaksa ya tanpa adanya pilihan. Iya. Kecuali sengaja nangkep gitu kan. Itu bisa jadi batal. Tapi kalau tidak terpaksa tidak punya pilihan maka tidak batal. Jadi syaratnya tadi aliman bitahrim, tahu itu adalah haram. Zakiron lisaum, dia ingat bahwa dia sedang saum gitu. Kalau dia tadi makan, minum, jima, lupa kalau dia sedang saum maka tidak batal. Makanya 3 tadi ya. Innallaha tajawaza an ummati, Allah memaafkan dari umatku al-khata, salah, karena dia tidak tahu, jahil. Apa tadi? Wanisyan dan lupa. Kirain teh udah lebaran ini teh. Wa masukriha alaihi, dan apa yang dipaksa. Ya, apakah tadi secara tidak sengaja atau dipaksa oleh orang gitu, dicekokin. Ya. Atau dalam sebuah kasus ini terjadi gitu ya. Ada istri yang dipaksa oleh suaminya untuk berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Gitu. Nah, maka bagi si istri itu tidak membatalkan saumnya. Karena dia terpaksa. Tapi bagi suaminya batal. Gitu ya. Nah, ini adalah hal-hal yang membatalkan. Jadi kalau mau perinciannya sedikit nih saya sebutkan di sini ya. Boleh. Ya, makan, minum, tadi masuk air dari telinganya sehingga masuk ke dalam kepalanya, ya, atau masukkan satu melalui duburnya, ya, itu juga adalah lubang yang terbuka sehingga membatalkan, ya. Tadi atau berjima, ya, mubasyarah, ya, keluar mani, atau berlebihan dalam berkumur-kumur. Hati-hati bagi yang wudu. Gimana kalau kita lagi wudu, boleh enggak kumur-kumur dan istinsyak? Boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Mubalaghah. Kalau kumur-kumurnya dan nyedotnya berlebihan, maka jadi batal. Dan ketika berlebihan dan masuk sesuatu ke dalam tubuhnya, maka jadi batal. Menelan air ludah ya. Iya. Air ludah itu yang keluar dari kelenjar di mulut, di lidah, di dekat lidah. Nah, menelan air ludah itu tidak membatalkan. Ya, tapi dalam kondisi tertentu bisa batal. Contohnya tadi kalau air ludahnya sudah keluar dari batas bibir, kemudian ditelan lagi. Iya, tadi yang jarum tadi. Atau tercampur sesuatu zat dari eksternal. Iya. Kemudian ditelan, jadi batal. Yang ketiga, kalau air liurnya tercampur najis seperti darah. Ya, belum dicuci darah kita dengan berkumur, kemudian kita tertelan. Ya, itu membatalkan saum kita, gitu ya. Nah, begitu juga kondisi yang keempat, berarti kalau sengaja mengumpulkan air liur di mulut sampai banyak, ditelan. Nah, ini memang ada perbedaan pendapat. Niat gitu. banget nih kayaknya. Niat ngumpulin air liur gitu. Sengaja biar membasahi. Tapi ini juga ada perbedaan pendapat. Ya, ada sebagian di kalangan ulama yang mengatakan itu tetap tidak membatalkan. Ya, tapi kalau ingin mencari aman nggak perlu sengaja. Kecuali kalau misalkan tenggorokannya kering, terasa sakit, kering banget, menelan ludah, nah itu nggak apa-apa, ma'zur, gitu ya. Berikutnya yang membatalkan juga adalah menelan air dahak. Nakhomah, dahak. Ya. Nah, terkait dahak ini juga ada perbedaan pendapat. Dahak yang membatalkan itu kalau misalkan ia keluar dari dada sampai dengan dikeluarkan dari tenggorokan sampai melewati batas makhraj kho. Jadi di mana makhraj kho? Coba ada yang masih ingat kan? Makhraj kho. Aqsa itu kho itu aqsal halqi ya, tenggorokan yang paling atas berdekatan dengan mulut. Nah, itu adalah batas jauh. Kalau sudah keluar dari situ, kemudian kamu telan lagi, itu membatalkan kalau kita mampu untuk mengeluarkannya. Ya. Jadi kita sengaja ngeluarin dahak, kemudian udah dikumpulkan di mulut, kita bisa dikeludahkan, malah ditelan lagi. Nah, ini yang membatalkan. Ya. Tapi kalau selain itu,
saking cepatnya keteran lagi itu tidak membatalkan. Iya. Gitu ya. Atau turunnya dari hidung. Kan ada lendir seperti ingus dari hidung ya, masuk ke rongga mulut tanpa sengaja. Sama. Kalau kita mampu untuk mengumpulkannya dan membuangnya, itu tidak membatalkan. Tapi kalau kita mampu untuk mengumpulkan dan kita tidak membuangnya, malah sengaja ditelan ya, dan kita tahu itu membatalkan, itu jadi batal. Itu adalah terkait dengan nakhomah ya. Kemudian yang tadi selain itu adalah terkait dengan jima tadi ya, hubungan badan ya, kurang lebih seperti itu sih tuh. Oke, berarti itu yang membatalkannya gitu Ustaz ya. Betul. Nah, kalau orang yang batal gini, mereka akan ada yang mereka sudah tahu gitu apa yang batalkannya apa aja, ada juga yang tidak tahu sebenarnya. Nah, itu mereka cara mengganti puasanya gimana Ustaz? Adakah cara menggantinya gitu? Oke, jadi tadi orang-orang yang batal dengan syarat-syarat tadi ya, dia tahu, dia tidak lupa dan dia sengaja, maka dia harus mengganti saum yang batal itu di hari lain di luar bulan Ramadan, gitu ya. Dan itu harus dibayarkan sampai maksimal sebelum Ramadan yang akan datang. Ya, kalau dia belum juga mengganti ya saum yang dia batal itu qadha itu sampai dengan datang Ramadan yang akan datang, maka dia tetap harus qadha saum plus kewajiban untuk membayar fidyah. Ya, kewajiban fidyah. Jadi nambah gitu ini. Nambah sebagai denda terlambatan gitu ya. Apapun alasannya, baik itu karena dia kelaparan, sakit ataupun lain sebagainya, tetap harus diqadha. Tapi beda tentu saja antara orang yang membatalkan karena dia sakit, tetap sama-sama diqadha, dengan orang yang sengaja membatalkan karena kayaknya saya nggak kuat. Padahal sebenarnya dia karena nggak biasa saum aja. Nah, ini menjadi perbedaan dalam nilainya. Tapi tetap dia harus kewajibannya mengqadha, ya. Nah, yang perbedaan kedua adalah orang yang batal karena berhubungan badan, ya, antara laki-laki dengan perempuan di siang hari bulan Ramadan. Maka ini ada termasuk pelanggaran yang kategorinya lebih berat, sehingga qadha ataupun gantinya itu juga lebih berat lagi, gitu ya. Orang yang melakukan hal tersebut, maka dia harus membayar kafarat. Ya, kafaratnya apa? Adalah memberi makan orang miskin 60. Di sini disebutkan ya. Yang pertama adalah membebaskan budak. Mungkin kalau di sini udah nggak ada budak, skip ya. Kemudian yang kedua adalah kalau dia tidak mampu, tidak ada budak untuk dibebaskan, maka harus saum 2 bulan berturut-turut. 2 bulan. Bukan hanya 1. Tadi kan misalkan dia batalnya 1 hari karena berhubungan badan dengan istrinya ataupun non istri, lebih parah lagi gitu ya. Di siang hari bulan Ramadan, maka bukan hanya harus qadha, tapi dia kafaratnya 60 hari saum di luar bulan Ramadan berturut-turut. Berturut itu. Ya. Dia udah saum 69 hari, kemudian kejeda 1 hari, ulangi lagi dari awal gitu ya. Nah, inilah sebagai sebuah hukuman yang berat supaya betul-betul kita menghormati di bulan suci Ramadan ini ya, kemuliaannya. Baru kalau tidak bisa itu, dia membayar fidyah atau memberi makan 60 orang miskin. Gitu ya. Nah, terkait dengan menjaga kehormatan bulan suci Ramadan ini, tadi orang yang contohnya ya, ada sebuah para ulama itu menyampaikan, meskipun kamu tidak saum di bulan Ramadan, dalam kondisi tertentu kamu bisa jadi tetap harus menahan diri tidak makan dan minum untuk menghormati bulan suci Ramadan. Contohnya gimana? Orang yang perempuan yang haid, ya, perempuan yang haid, kemudian setelah masuk subuh, ya, di waktu duha misalkan, dia suci. Nah, maka gimana dia? Apakah wajib saum atau enggak? Enggak sih. Enggak, ya. Kalau dia sucinya sebelum subuh, ya, sebelum masuk fajar, maka dia wajib saum. Makanya bagi para perempuan yang haid harus sering mengecek di malam harinya menjelang saum,
apakah dia sudah suci atau tidak. Karena kalau dia malamnya sudah suci, siangnya dia wajib saum. Ya. Tapi kalau dia sucinya di siang hari, ya, maka dia tidak wajib saum. Namun disunahkan bagi dia untuk menjaga tetap tidak makan dan minum untuk menghormati yang saum gitu. Bukan berarti boleh makan minum sambil sembunyi-sembunyi, enggak. Ya, karena sebenarnya dia hukumnya sudah wajib saum, tapi di besok gitu ya, di hari bihi itu dia tidak belum. Tapi ya sebagai bentuk penghormatan dia tidak makan dan tidak minum gitu ya. Nah, kurang lebih itu adalah konsekuensi bagi orang yang batal di saumnya di siang hari gitu. Ya kan tadi kan tentang orang-orang yang batal itu Ustaz ya, orang yang batal saumnya. Sekarang kalau orang yang misalnya tuh ada nggak sih perbuatan yang misalnya nggak boleh dilakukan ketika sedang berpuasa gitu, tapi perbuatannya itu mungkin tidak sampai membatalkan saumnya gitu, atau mungkin bisa dengan perbuatan ini dilakukan itu orang itu bisa mengarahkan orang itu ke membatalkan saum gitu. Betul. Ada nggak? Ada. Jadi dalam sebuah hadis dari riwayat Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Muslim, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yafsuk wala yaskhab. Ya. Dalam hadis yang lain dikatakan, ya itu artinya apabila hari saum kalian, fala yarfus, janganlah kamu melakukan rafas. Rafas itu adalah perbuatan yang jorok dalam tanda kutip, yang mengarah kepada pemikiran ataupun perbuatan ataupun perkataan yang pornografi lah, yang porno. Itu akan mengurangi nilai saum, ya, karena mengarah kepada jima tadi. Wala yafsuk, jangan juga berbuat dosa. Ya, jangan berbuat dosa, berbuat maksiat. Kan kita saum menahan diri dari makan dan minum. Makan dan minum hukumnya apa? Haram. Kalau di luar Ramadan, boleh halal kan? Boleh. Mubah ya. Iya. Di saum itu menahan diri dari yang mubah. Iya. Tapi kita melakukan yang haram, kan tidak masuk akal gitu. Iya, betul. Di mana nilai saumnya? Kamu meninggalkan yang halal tapi melakukan yang haram. Iya. Jadi itu mengurangi nilai saum. Wala yaskhab, apa nih yaskhab? Banyak omong, gogorokan, teriak-teriak sesuatu hal yang tidak ada nilainya. Ini juga, jadi kalau saum itu yang tenang gitu, harus beda. Jadi kata para ulama salafus saleh, harus terlihat bedanya antara hari-hari di mana kamu saum dengan hari-hari tidak saum. Harus beda, menahan diri gitu ya. Kemudian kalau idza sabahu ahadun, kalau ada orang lain yang ngejek kamu, memprovokasi, au qatalahu, atau ngajak gelut, falyaqul inni shaim, maka katakanlah sungguhnya aku sedang saum. Ya, jadi menahan diri, gitu ya. Nah, ini diantara hal-hal yang mengurangi nilai puasa. Dalam hadis lain disebutkan, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan melakukannya, artinya melakukan perbuatan maksiat, falaisa lillahi hajatun, ya, maka Allah tidak butuh kepada saumnya, gitu ya. Dan dari sini para ulama mengambil kesimpulan bahwa berkata dusta, gibah, perbuatan tadi ya, saum tapi sambil auzubillah melihat yang aurat, gitu ya, yang mengumbar nafsu, maka meskipun secara fikih syariat dia sah, saumnya tidak harus mengkodok, tapi secara pahala dia tidak mendapatkan apa-apa. Hanya sekedar mengumpulkan kewajiban gitu. Ya, jadi itu dapat pahala. Itu yang dikatakan oleh Nabi. Rubba shaimin, banyak orang yang saum, laisa lahu min siyami illal ju'atas. Banyak yang saum tapi tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ya, karena pahalanya habis. Ya. Matanya tidak dijaga, ya, lidahnya sambil asing juga. Ya. Bahkan sebagian ulama diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha dan beberapa ulama mujtahid seperti Sufyan ats-Tsauri dan Imam Auza'i dan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu yang terkenal dengan mazhab Zahiriyah, yang mengambil Zahir Nas, mengatakan orang yang gibah itu batal saumnya, harus dikodok.
Orang gibah itu Iya, gibah, dusta. berat loh. Ya, itu masalah. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak batal, tapi pahalanya Hanya berkurang. lebih rugi juga sebenarnya. Ya, sia-sia amalannya nih. Jadi hati-hati nih rahimakumullah kepada perbuatan-perbuatan yang secara fikih tidak membatalkan, tapi secara pahala menghilangkan, lebih rugi lagi gitu. Ya, berarti kita harus banyak-banyak istighfar berarti Ustaz ya. Betul, jadi saum itu betul-betul menjaga kita supaya lebih awas diri, mawas diri. Iya. Jadi kayak nggak ngapa-ngapain, memang saum itu beda dengan sholat. Sholat kan kita harus bergerak. Saum itu justru menahan, harus melatih sabar, lebih waspada, Iya, benar. gitu. Itulah takwa, gitu. Jadi mau jalan kan, seperti melewati jalan yang berduri, kita perhatikan. Itu yang kita latih di saum. Iya. Gitu. Nah, tadi kan mungkin hal-hal yang mengurangi saumnya gitu. Nah, sekarang pengen tahu nih Ustaz. Jadi ada nggak suatu amalan perbuatan yang jadi sambil menambah pahala kita saum gitu. Jadi sambil kita saum sehari-hari itu kita ada nambah pahala lain gitu. Amalan yang bisa menambah amalan saum kita gitu. Jadi intinya ketika kita dalam kondisi saum, dalam kondisi sadar, kan dua dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Ya. Jadi apa makna saum Ramadan dalam keadaan iman dan ihtisaban? Satu, imanan dengan mengimani bahwasanya saum ini adalah kewajiban dari Allah. Dengan penuh keyakinan bahwasanya saya sedang melaksanakan perintah dari Allah. Saya ingin menjauhi larangannya. Ya, saya ingin melaksanakan perintahnya. Wahtisaban, dan saumnya itu dia sambil mengharapkan pahala dari Allah. Ya gitu. Jadi yang bisa meningkatkan pahala kita ketika kita saum, yang pertama adalah tadi kualitas keimanan dan kesadaran kita nih ketika sedang saum. Sesadar apa kita ketika kita sedang saum. Banyak orang yang justru mengejar, saya pengen menyibukkan diri supaya saya nggak sadar, nggak ingat kalau saya saum. Justru itu dalam sudut pandang agama istilahnya berkurang ya pahalanya. Jadi kalau kata Imam Ghazali, saum itu kan ada tingkat-tingkatan, ada 3 tingkatan. Ada saumnya orang awam, yang itu tadi dia hanya sekedar menunaikan kewajiban fikih saja. Hanya menahan lapar dan haus saja. Ya. Nah, itu paling sedikit pahalanya. Kalau kita ingin naik level yang saumnya sama, jumlah jamnya sama, tapi pahalanya lebih besar, ada saumnya khusus di atasnya. Apa itu saum orang yang khusus? Dia menjaga anggota tubuhnya dari melaksanakan yang dilarang oleh Allah. Gitu. Jadi ketika mau saum ada yang memicu emosi dia, ya. Ketika naik motor, tiba-tiba yang nyalip, kalau di hari-hari biasa dia langsung gitu ya. Salim balik. Langsung klakson, langsung maki-maki. Tapi ketika saya sedang saum. Nah, itu pahalanya luar biasa. Itu level 2. Kalau mau lebih dahsyat lagi, ini saumnya khusus ya. Saumnya orang yang elit. Ya. Apa itu? Mereka itu orang yang saum hatinya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika saum itu dia tidak ingin memikirkan yang lain-lain, tidak mau terpaling kepada dunia, dia hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini saumnya orang yang khusus. Para nabi. Gitu. Tapi kita juga harus bisa meraih ke arah sana. Coba kita sadar di bulan Ramadan ini kan Allah mendorong kita untuk lebih banyak mengingat kepada akhirat. Hati kita tersuasanakan untuk banyak ingat kepada Allah. Jadi sebenarnya kondisinya ada. Kondisinya gitu ada. Ya. Tinggal kitanya yang mau mengambil gitu. itunya apa enggak iya. gitu ya. Dan ini adalah hal-hal yang melipat gandakan pahala kita. Apapun yang kita lakukan ketika saum, dalam kondisi seperti ini, sholat kita, sedekah kita akan berlipat-lipat pahalanya. Di kondisi seperti ini, wallahu a'lam. Nah, menyikapi nih zaman-zaman sekarang ini lagi trennya orang-orang lagi pada senangnya olahraga nih, Ustaz. Kan banyak orang yang suka lari gitu. Nah, apalagi sekarang ketika bulan Ramadan nih orang-orang tuh banyak yang larinya tuh di pas sore harinya gitu, bikinnya sambil ngabuburit gitu, Ustaz. Nah, itu gimana, Ustaz? Pendapat Ustaz kan malah kan itu mungkin nambah lapar dan haus juga gitu. Mungkin makin meningkatkan kemungkinan buat batalnya gitu. Kayak orang lari terus juga
orang yang renang gitu juga Ustaz, itu kan dia punya sama air gitu kan, yang mungkin ketika dia pas nyelam gitu bisa aja keminum airnya gitu. Sambil berenang minum air, Nah, mandi. gitu. Gimana Ustaz kalau menurut Ustaz? Kalau olahraga tadi kan tidak membatalkan ya. Iya. Mau dilaksanakan di siang hari, mau di malam hari, tidak apa-apa. Khususnya ketika dia saum, kalau olahraga gimana hukumnya? Tidak masalah, selama dia bisa mengukur diri gitu. Bukan olahraga, kan olahraga hukumnya tidak ada yang mewajibkan di olahraga kan? Iya. Ketika dia saum, tapi itu muncul dari keinginan dia sendiri. Kalau dia sudah rutin olahraga dan merasakan nilainya bagi kesehatan, itu jadi sesuatu yang disukai juga, terpuji, disunahkan untuk menjaga kesehatan. Gitu ya. Betul. Tapi ketika dia sengaja melakukan sesuatu yang akhirnya malah membatalkan puasa dia karena terlalu capek, akhirnya membuat dia batal, tidak kuat untuk melaksanakan ibadah. Nah ini jadi olahraga yang salah. Jadi intinya ketika kita ingin olahraga saat saum itu bisa mengukur diri, gitu ya. Selama kita sudah bisa mengukur diri, silahkan mau olahraga kapan juga, nggak harus sore. Bahkan ada yang sudah terbiasa lari pagi. Ketika saya tanya, kalau selama Ramadan gimana kebiasaan lari pagi? Jalan aja, emang nggak capek, nggak haus? Karena sudah biasa, jadi nggak masalah. Oh ya sudah, karena dia sudah biasa, nggak masalah gitu untuk lari. Kalau untuk olahraga renang beda lagi. Karena tadi kalau olahraga renang, pengalaman saya pribadi sebagai orang yang ya dulunya seni renang, sekarang agak jarang sih. Oh enggak. Itu namanya ketelan tanpa nggak sengaja, itu sering sekali terjadi gitu ya, masuk air di hidung dan mulut. Jadi memang sebaiknya untuk olahraga renang ini dihindari bagi orang yang saum, sama seperti kita menghindari berkumur-kumur dan istinsyak berlebihan saat saum ya. Jadi kalau hanya sekedar nyelam ke air kayak orang yang kebanjiran ambil barang karena hajat tidak mengapa ya. Tapi karena tadi dia berlebihan sampai dengan olahraga renang gitu yang latihan betul-betul, itu akan khawatir ada sesuatu yang masuk. Kalau masuk ya batal saumnya. Gitu. Sama kalau sikat gigi juga gitu ya, Ustaz? Kalau sikat gigi sama seperti tadi istinsyak. Kalau dia air liur ya. Kalau dia merasakan air liurnya jadi berubah kan rasanya karena ada pasta gigi. Ada rasa-rasa jadi segar-segar gitu kalau dia telan jadi batal. Tapi selama dia sudah dikumur, dibersihkan dan dia buang airnya maka tidak membatalkan. Namun ada batasan waktu. Nih para ulama mengatakan bersiwak dan termasuk sikat gigi itu kan sesuatu perbuatan yang membersihkan gigi dan menyebabkan nafas kita menjadi segar. Gitu ya. Namun di bulan Ramadan ketika kita saum justru aroma mulut kita yang berubah, mungkin bau mulut kita karena saum itu justru sesuatu yang disukai dan jangan dihilangkan. Karena ada hadisnya, la khalufu fami shaimin atyabu indallah min misk gitu ya. Sungguh khaluf itu adalah ya bau mulut. Ya, baunya fami shaimin, mulutnya orang yang saum. Di sisi Allah itu lebih wangi daripada misk, daripada kasturi. Jadi dalam menurut keterangan para ulama dalam mazhab Syafi'i contohnya sikat gigi dan bersiwak itu dibolehkan dan tetap disunahkan sampai dengan tengah hari. Sampai tengah hari. Waktu zuhur, zawal gitu ya. Setelah itu hukumnya menjadi makruh. Gitu, tidak disukai. Karena tadi menghilangkan fadilah wangi yang dicintai oleh Allah. Jadi kalau misalkan kalian merasa mulutnya yang terbiasa gitu ya, pakai semprotan biar wangi, khusus bulan Ramadan, jaga sampai dengan sebelum zuhur. Setelah itu biarkan saja. Itu adalah wangi mulut yang akan menjadi saksi bagi kita di hari kiamat kelak. Bahwa kita saum mulut kita dan itu dicintai oleh Allah wanginya. Allah. Jadi itu tadilah teman-teman, jadi hal-hal yang membatalkan saum, yang hal-hal juga yang sebaiknya jangan kita lakukan gitu ya. Jadi saum itu nggak cuman nahan lapar dan haus aja gitu ya, Ustaz ya. Betul. Gitu. Nah, mungkin sekarang giliran dari teman-teman di sini ada yang mau menanyakan juga. Oke, coba. Adin mau bertanya, Adin. Ahdin, Aska Aska dulu deh, boleh deh. Bapak Zikri. Kemarin tuh jujur
ini Ustaz, punten ya maaf penyela. Oh siap. Jujur kemarin teh waktu lagi sakit sariawan tuh, waktu lagi sakit gigi tuh, saya teh pakai obat yang harus dioles gitu Ustaz. Ya, olesnya masih waktu sahur. Cuman sampai ketika udah mau sholat subuh juga tetap kerasa. Nah itu gimana Ustaz? Apakah Sampai maghrib juga kerasa nggak? Sampai maghrib kerasa. Sampai maghrib juga. Sampai maghrib. Dioles di mana? Dioles di bagian sini. Di gusi. Di bagian iya tadi sana udah dijelasin tentang gusi berdarah, cuman kayak gel gitu sih Ustaz. Dia emang ditaruh di belakang gitu. Tapi emang ada rasa manis-manis aloe vera gitu. Guys, sekalian aja rasa durian atau gitu. Ya untungnya ada rasa emang gitu Ustaz, tapi emang diolesin. Iya. Nggak boleh ya. Nah itu tapi masih kerasa gitu. Apakah itu tuh jadi membatalkan naskah gitu atau gimana? Apakah kalau dan satu lagi sih kalau misalnya tadi kalau membatalkan itu teh apa sih yang kalian kodo sama fidyah ya? Kodo aja. Kodo aja berarti. Oh, kalau fidyah mah kalau sampai tadi yang berhubungan antar ini ya. Kafarat ya, fidyah itu tadi bagi wanita hamil atau menyusui yang membatalkan saumnya karena takut kesehatan anaknya ya. Atau dua, orang yang sakit berkepanjangan dan tidak diharapkan kesembuhannya sehingga dia tidak mampu saum. Yang ketiga, orang tua gitu ya, orang tua yang sepuh yang tidak sanggup saum ya. Yang keempat tadi kalau misalkan berhubungan badan maka dia harus kafarat ya. Kalau kasus tadi ya berarti kalau rasa manis eksternal yang berasal dari obat di mulutnya selama tidak ditelan tidak membatalkan. Ya. Telan nggak? Itu lah. Tapi kan kita nggak tahu kalau tercampur air liurnya tercampur itu dan kita telan maka jadi batal. Gitu ya. Kecuali kita sudah berusaha membersihkan seperti pasta gigi. Kan kita terasa ada seger-segernya. Kan kita kumur-kumur tuh sampai ngerasa kita yakin udah nggak ada sisa-sisanya di mulut. Tapi ada sisa-sisa seger-segernya dari mana kecampur air liur ketelan itu udah nggak apa-apa dimaafkan. Ya selama kita sudah berusaha membersihkan. Nah kalau tadi memang tahu memang dioleskan di sana dan ada di sana kemudian tercampur dengan air liur dan kita telan maka batal. Ya tapi jadi hukumnya sakit gitu ya. Ya udah nanti kodo aja. Kodo ingat-ingat. Walaupun kalau misalnya walaupun pahala kodo juga nggak akan sebesar pahala Ramadan Ustaz ya? Enggak juga. Oh, enggak juga. Enggak juga. Contohnya gini, wanita yang misalkan dia perempuan yang tidak bisa saum karena dia haid, ya. Kemudian misalkan dia justru di 10 hari terakhir lagi dia tiba-tiba haid 6 hari nggak bisa saum, maka dia menangis, dia bersedih kecil hati, dia tidak boleh saum, tidak boleh sholat. Maka di sini kita menasihati kepada mereka, ya termasuk tadi yang sakit, tidak saumnya mereka itu justru karena perintah Allah. Ketika nanti dia harus mengqadha, insya Allah qadha saumnya pun dengan izin Allah akan senilai dengan saum di bulan suci Ramadan. Gitu ya. Karena ini kita tidak melaksanakan maksiat, kita melaksanakan dalam ketaatan kepada Allah, ya. Dan kita menjalani ketentuan dan takdir dari Allah, gitu ya. Ketika tidak bisa saum pada hari itu, insya Allah di hari lain. Jadi Gitu begitu. mungkin, Ya. Begitu Mas Kak. Oke, ada lagi nggak dari teman-teman yang lain, dari Zikri atau dari Adi? Ya, sekarang mulu yang lain. Coba. Boleh. Oke, coba dari Adin. Ya, silakan. Ustaz, izin bertanya, bagaimana caranya menasehati seseorang yang sebenarnya dia itu mampu berpuasa, Ustaz, tapi mereka itu sering sekali mencari-cari alasan untuk tidak melaksanakannya. Mohon dibantu, Ustaz. Tahu. Jadi, ya ini kan masalah hidayah ya. Orang melaksanakan ibadah itu karena taufik dari Allah, ya. Karena diberikan hidayah, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat tapi nggak saum, ya itu juga alhamdulillah. Itu suatu hal yang kebaikan yang dilaksanakan. Itu jangan kita mengecilkan orang lain karena dia tidak saum. Karena bisa jadi kita tidak tahu Apa di yang akhirnya sedang nanti ya sudah banyak cerita yang orang yang dulunya autan lah gitu ya, ketika pendosa, tapi di tiba-tiba di akhir akhirnya dia bertobat jadi orang yang soleh. Yang penting dia tetap menjaga ada keterkaitan hubungan dia dengan Allah, dengan apapun amal soleh yang bisa dia lakukan, ya.
Nah, jadi tapi dalam konteks ini ya kita sambil kita doakan dan kita coba ya sampaikanlah, mungkin belum datang ilmu kepada dia ya di tentang fadilah-fadilah keutamaan saum, sampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang saum. Itu adalah salah satu perintah dan fungsi dakwah Rasul. Basyiran wa nadhira. Basyir dulu, sampaikan kabar gembira. Oh, saum ini luar biasa loh, gini. Sampai ikut sampaikan. Ya. Dan juga nazirnya, Peringatannya. hati-hati lo kalau nggak saum begini harus ada juga ya. Tapi ya sudah, selebih dari itu kita berdoa saja, mohon kepada Allah agar diberikan hidayah, karena pada akhirnya itu semua adalah pemberian dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Allah Allah. Terjawab ya. Cukup. Oke. Ada lagi mungkin terakhir dari teman-teman? Itu Pak, emang ada ya Ustaz ya golongan yang dilarang berpuasa? Jadi diantaranya adalah tadi perempuan yang haid, perempuan yang nifas itu justru dilarang untuk saum. Ya. Nifas itu dia melahirkan ya, ada darah nifas. Meskipun hanya satu sesaat keluarnya, tetap dia nifas sampai dia bersuci tidak boleh sampai dia dengan suci tidak boleh saum. Kalau memaksakan gimana? Menggunakan pil untuk mengontrol menstruasinya. Oh, ada kayak gitu? Ada. Biasanya yang haji itu. Yang haji atau umroh. Yes. Sengaja minum pil itu untuk Ya, lebar gitu ya. Dan sayang-sayang udah jauh haji Betul, tiba-tiba tengah-tengahnya. betul. Kalau dari nasihat saya pribadi, sudahlah ikuti siklus natural yang telah Allah jadikan di tubuh kita. Itu yang terbaik insya Allah bagi kita. Ketika seorang wanita haid dan nifas dan tidak boleh ibadah pun tadi, itu kebaikan bagi dia. Meninggalkan ibadahnya pun karena taat kepada Allah. Justru ketika dia memaksakan ibadah, itu justru berdosa dia. Memaksakan Karena Allah melakukan gitu ya. sesuatu yang dilarang. Bagi orang yang sedang haid, nifas tidak boleh, saum tidak boleh, sholat. Gitu. Itu adalah beberapa kondisi tidak boleh. Ya. Begitu, teman-teman ya. Yang lain seperti orang yang kafir saum gimana? Silahkan aja, tapi tidak diterima saumnya. Orang yang gila, orang yang hilang pingsan gitu ya. Itu mungkin ya. Oke, ya. Cukup mungkin dah teman-teman terjawab ya pertanyaannya. Dan juga ke teman-teman yang nonton di YouTube, jangan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan gitu ya, silakan DM di Instagram kita PSA Insan Mandiri, dan juga jangan lupa untuk di YouTube kita di subscribe, like, dan komen dan share ya. Oke, mungkin untuk menutup pertemuan kita sekarang, mohon maaf ke teman-teman semuanya mungkin ya, teman-teman penonton semua di YouTube. Ya, ada kesalahan kata saya sebagai host dan juga saya kepada Ustaz Iqbal. Mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang salah. Dan dari saya jangan diikuti. Ya. Yang benar hanya dari Allah. Nah, sip. Mungkin kita tutup podcast kita hari ini dengan baca hamdalah dan doa ifratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai host undur pamit. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.